Hai, ketemu lagi dengan RS Film. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya harap kalian semua sehat-sehat dan diperlancar segala urusannya. Di video kali ini kita akan membahas film dengan judul Old, tahun 2021. Di awal film menunjukkan keluarga yang sedang berlibur ke alam Garrison. Di antara dari mereka ialah sepasang suami istri yaitu Kai dan Priska. Kemudian anak-anak mereka yang masih kecil yaitu Mark dan Trent. Seperti keluarga pada umumnya, mereka saling bercanda. Namun di sini Priska nampak penuh masalah dan bersikap dingin. Akhirnya mereka pun sampai di tempat wisata yang ternyata sebuah kawasan pantai yang masih baru. Mereka juga baru pertama kali ke sana dan kagum dengan keindahannya. Terlihat dari pelayanan tempat ini nampak seperti VIP. Salah satu pelayan wanita memperkenalkan dirinya. Dia adalah Madrid, yang saat itu sedang membawakan mereka sebuah minuman. Trent dan Mark kemudian diajak Madrid untuk berkeliling, sedangkan Priska dan Kay memperdebatkan hal sepele. Ternyata hubungan mereka berdua sudah kacau, dan liburan ini adalah liburan terakhir mereka sebagai perpisahan dengan anak-anak, karena mereka akan segera bercerai. Di sisi lain, anak-anak berkeliling menikmati fasilitas di sana. Ketika akan mengambil minuman, mereka berdua berkenalan dengan anak pemilik wisata itu. Ia bernama Iqlip. Di usianya yang masih muda, Iqlip sudah diajarkan untuk berbisnis, di mana saat itu ia menjual minuman anak-anak. Selanjutnya, mereka sekeluarga memilih penginapan. Lalu mereka diberi buku panduan, di mana isinya adalah tentang peraturan-peraturan selama berada di pantai. Mereka pun menuju ke pantai dan bersenang-senang di sana. Trent nampak akrab dengan Iqlip, sehingga mereka berdua berkeliling dan menyempatkan waktu untuk berkenalan dengan pengunjung lainnya. Malam pun tiba, namun suasana menjadi keruh karena pertengkaran antara Priska dan Kay. Mereka saling menyalahkan di mana mereka memiliki ketergantungan pada obat. Sementara Matt dan Trent hanya bisa diam mendengarkan pertengkaran orang tua mereka. Di sini Trent juga mendapatkan sebuah teka-teki yang diberikan oleh Iqlip. Kemudian scene pun pindah dan menampilkan truk van yang terparkir di pembatas jalan. Lalu diperlihatkan sepasang orang yang akan melakukan olahraga di pinggir pantai pada waktu subuh. Namun pantai itu nampak sepi dan indah. Sampai paginya diperlihatkan sepasang orang tua dengan seorang wanita bersama anaknya yang masih kecil. Kondisi masih normal seperti biasa, sementara Priska sekeluarga ingin memesan jet ski untuk kedua anaknya. Selanjutnya, manajer pantai itu menawarkan pantai pribadi yang mana pantai ini memiliki keindahan yang luar biasa dan diklaim memiliki kandungan mineral yang sangat langka. Namun tempatnya sangat sulit diakses. Manajer itu mengatakan bahwa ini adalah penawaran yang sangat langka. Hanya orang-orang tertentu yang ia tawari pantai itu. Saat bersamaan muncullah Iqlip dari kejauhan untuk menyapa Trent. Melihat itu, si manajer langsung menemui Iqlip untuk menyuruhnya pergi. Ternyata manajer itu adalah pamannya, namun mereka nampak tak akur. Sesaat kemudian, seorang wanita mendadak kejang karena epilepsi. Diketahui orang itu bernama Patricia, bersama kekasihnya yaitu Jerin. Seorang dokter yaitu Carlos menghampirinya. Namun kemudian Patricia kembali terbangun seperti normal. Hal itu adalah hal biasa untuk orang yang terkena epilepsi. Selanjutnya, Priska sekeluarga menerima tawaran dari sang manajer, di mana mereka akan pergi ke pantai spesial yang sebelumnya telah ditawarkan. Mereka berangkat dengan sekelompok keluarga, yaitu dengan seorang dokter yang bernama Carlos, lalu istrinya yang bernama Crystal, dan putrinya yang bernama Kara. Seorang sopir yang bernama Ahmed mengantar mereka sampai tujuan. Di sini mereka berhenti di depan pagar dengan tulisan tidak boleh melewati kawasan itu. Ternyata tanpa pengunjung sadari tempat itu merupakan cagar alam yang dilarang untuk dikunjungi. Tanpa mengetahui itu, mereka pun berangkat bersama-sama dengan melewati goa-goa yang sangat indah. Itu merupakan tempat yang paling indah yang pernah mereka kunjungi. Mereka semua pun open posisi untuk menikmati suasana pantai. Di sisi lain, Agnes juga sibuk menghibur anjingnya, karena saat itu anjingnya terus saja menggonggong.
Sementara itu, Priska dan Kai malah kembali berdebat di depan putrinya. Namun perhatian mereka dialihkan oleh seorang yang nampaknya adalah artis. Mark telah mengetahuinya ternyata ia adalah seorang rapper terkenal yang bernama Saidan. Ternyata sosok wanita bugil tadi adalah kekasihnya. Namun Kai memperingatkan Mark untuk tidak mendekatinya karena itu adalah liburan pribadinya. Selanjutnya Mark dan Trent mulai berkenalan dan akrab dengan Kara. Mereka bersenang-senang seperti anak pada umumnya. Namun Kai dan Priska masih bersikap dingin satu sama lain. Sesaat kemudian Matt menemukan boneka yang nampak sudah kusam. Diketahui boneka itu nampak dari hotel juga. Namun saat itu mereka mengabaikannya. Selanjutnya Trent mencoba bersenang-senang di sela-sela bebatuan untuk mencari ikan. Namun sesaat kemudian sosok mayat tiba-tiba mengambang di belakangnya. Ia pun langsung ketakutan dan langsung memanggil semua keluarganya. Setelah semuanya melihat mayat itu, ternyata sosok mayat itu adalah pasangan Saidan. Namun setelah mengetahui itu, Saidan langsung mimisan dan terlihat bingung. Kai mencoba menginterogasinya dan apa yang terjadi sebenarnya. Namun Saidan menjawab bahwa ia tak tahu apa-apa dan kini ia tak memberikan penjelasan. Careless datang dan mengira ini adalah ulah Saidan karena ia melihat darah yang ada di hidungnya. Dia mengklaim bahwa mereka sedang bertengkar, namun lagi-lagi ia tak mau menjawab. Sementara itu Kai kembali menginterogasi Saidan dan mulai curiga kepadanya, mengingat ia tak melakukan apapun saat melihat pasangannya telah membusuk. Sinyal di sana juga trouble sehingga menghambat mereka untuk mencari bantuan. Patricia dan Sherin baru saja datang ke sana dihandle oleh Kai untuk kembali dan menjelaskan bahwa baru saja ada insiden yang menewaskan seorang dan kini ia membutuhkan bantuan polisi. Kemudian Crystal mendadak datang untuk memanggil suaminya, yaitu Careless, di mana saat itu ibu mereka sedang mengalami masalah. Sementara itu, Jerry memutuskan untuk keluar pantai dan mencari sinyal. Ketika ia berjalan melalui goa, pandangannya mendadak menghitam. Jerry mendadak terbangun setelah pingsan, ia merasa linglung setelahnya. Mulai dari sini, suasana menjadi kacau. Ibu Careless juga baru bangun dari pingsannya. Sementara itu, Priska meminta Careless untuk menemui Trent, karena Trent mendadak linglung seperti orang gila. Careless pun semakin bingung karena dirinya lah satu-satunya dokter yang ada di sana. Sementara itu, di sini memperlihatkan kondisi fisik ketika anak ini, yang berubah sangat drastis, terlihat dari Matt, Trent, dan Kara tumbuh lebih dewasa. Mereka menatap lainnya dari kejauhan, terlihat sangat kacau. Terlihat ibu Careless telah meninggal. Careless pun menyesal telah membawanya liburan mengingat ibunya memiliki riwayat jantung. Sementara itu, Patricia dan Jerry menemui Trent dan menyembuhkan mereka, karena mereka ahli psikologi. Sebelumnya ia tak mengenal Trent dan Matt, sehingga ia tak menyadari perubahan fisik mereka. Mereka malah memperdebatkan umur, di mana Trent yang usianya masih 6 tahun itu sekarang terlihat seperti umur 11 tahun. Priska pun datang lalu dikejutkan perubahan mereka. Mereka pun sangat ketakutan dengan fenomena aneh ini. Saidan dari kejauhan terlihat berlari seperti telah mengetahui suatu hal. Careless yang melihatnya sontak mengejarnya. Ketika mereka sampai di goa, peristiwa yang dialami Sherin pun menimpa mereka. Kini mereka mendadak tersandar di pinggir pantai setelah pingsan. Careless pun menganalisa bahwa ia merasakan itu seperti menyelam di lautan dalam, sampai tak menyadarkannya. Ini merupakan kejadian yang sangat mengherankan. Semua pun berkumpul dan berdebat bahwa jalan goa tersebut selalu membuat mereka pingsan ketika melewatinya. Di sini kita dapat melihat wajah yang sedikit demi sedikit mulai menua. Ketika terbangun, pikiran Careless mendadak kosong dan akhirnya ia melukai Saidan. Saat Kaiden menyerang balik, sayatan di pipinya mendadak mati rasa. Dan sesaat kemudian sayatan itu sembuh dengan cepat. Mereka semua ketakutan dan dirinya pun mengungkapkan bahwa dia tak pernah membunuh pasangannya. Saidan mengaku bahwa mereka berdua mempunyai penyakit langka, yaitu penyakit skoliosis yang mengganggu sistem saraf mereka. Ia mengklaim bahwa pasangannya itu kemungkinan besar tenggelam dengan sendirinya karena tak sadar. Sementara itu, Careless meneliti umur anak-anak mereka di mana hasil lab menunjukkan bahwa umur mereka tumbuh 7 tahun lebih cepat. Di sana, Mark pun merasa perubahan tubuhnya karena merasa badannya yang semakin besar dan bajunya semakin kecil. Selanjutnya, ia segera berganti pakaian punya ibunya. Saat itu juga mereka dikejutkan anjing Charles yang mendadak mati.
Di sisi lain, Patricia mengadu mereka untuk berkumpul untuk menanyai masalah pengunjung satu persatu. Ia mengklaim bahwa masalah pribadi bisa mempengaruhi semua imajinasi ini atau ia menganggap dirinya dan mereka semua stres. Namun Priska mendebatnya, mungkin saat ini semua diakibatkan oleh virus. Masing-masing mereka merasakan perubahan di setiap 30 menitnya, termasuk Priska, yang saat itu penyakit tumornya mendadak mengganas. Priska pun pingsan, menyadari itu, Kay dengan keras memaksa Carlos untuk segera mengangkat tumornya. Namun kemungkinan selamat sangatlah menipis. Carlos segera menyayatnya, namun tak disangka sayatan tersebut mendadak sembuh dengan cepat. Kay pun turun tangan untuk mencegah penutupan pada kulit itu, karena mengetahui luka bisa sembuh dengan cepat, dan mereka langsung mengambil tumor Priska yang besarnya seukuran bola. Mereka mengambilnya begitu saja tanpa melalui prosedur, namun cepatnya pertumbuhan itu ternyata berhasil. Kini Priska terbangun dan terlihat sangat bahagia karena mengetahui penyakitnya hilang. Setelah itu, Sayden penasaran dengan mayat pasangannya, karena ia tak mencium bau sama sekali. Ketika membukanya, ternyata mayat hanya tersisa tengkorak saja. Semua pun berkumpul untuk melihatnya. Setelah menganalisa fenomena itu, Priska pun menjelaskan bahwa kondisi tulang itu hanya bisa terjadi setelah 7 tahun lamanya. Ia berasumsi seperti itu karena dia pernah bekerja di Museum Fosil Tulang Belulang. Itu hanya bisa melebur dengan jangka waktu 30 tahun. Namun anehnya, proses itu hanya berlalu 3 jam saja. Kay pun semakin takut dan tidak percaya bahwa mereka mengalami percepatan pertumbuhan. Di saat itu juga Priska melihat kerutan di wajah Kay. Mereka mulai berdebat jika lompatan pertumbuhan itu benar-benar terjadi. Maka 2 tahun hanya berlalu 30 menit saja. Dan jika mereka seharian di sana, mereka bisa tua dengan sekejap. Jerin pun menjelaskan mungkin ini adalah efek dari bebatuan yang mengelilingi mereka. Bebatuan ini memiliki tekanan sehingga tubuh mereka tidak bisa menyesuaikan lalu pingsan setelah melewatinya. Ia menyarankan untuk kabur dari sana melewati ngarai. Sementara itu, Trent dan Kara saat itu tumbuh dewasa, tiba-tiba merasakan benih-benih cinta. Hormon Kara meningkat drastis, sehingga dengan cepat ia menghabisi sisa makanan di sana. Ketika mereka berdua menghampiri kedua orang tuanya, mereka pun kaget karena melihat Kara yang telah hamil. Ternyata Trent dan Kara baru saja berhubungan, namun anehnya dalam sekejap ia hamil dan perutnya membesar dengan cepat. Fisik mereka berkembang, namun tidak dengan pikiran mereka. Trent saat itu juga tak tahu kalau Kara mengalami kehamilan, begitu juga dengan Kara. Jika diakumulasi, usia kandungan Kara sudah 5 bulan. Segera ia akan melahirkan. Orang tuanya pun dibuat malu sampai mereka hampir bertengkar. Setelah melewati beberapa menit, perut Kara semakin besar dan akan segera melahirkan. Setelah bayi berhasil lahir, sayangnya dengan percepatan pertumbuhan membuat bayi itu tewas seketika. Karena beberapa menit saja, mereka sama saja tidak memberi ASI selama berbulan-bulan. Kini perubahan wajah dan stamina mereka nampak berubah jelas. Masing-masing mereka mengalami keributan sampai membuat mereka hampir stres. Carlos yang dari awal tak menyukai Sayden pun langsung membunuhnya begitu saja. Di sini Carlos mulai gila karena kemustahilan ini nampak aneh baginya. Ia kemudian ditenangkan oleh kelompok lalu mengamankan pisaunya. Karena umur mereka semakin berkurang, Jerin pun mengorbankan dirinya untuk keluar dari sana dengan berenang melalui ngarai. Sementara itu, lainnya mencari akal dengan berencana kabur melewati atas tebing, karena mungkin saja efek pingsan tak akan terjadi di sana. Carlos yang saat ini mulai stres berbicara suatu hal yang berkaitan dengan semua ini. Ia menyesali suatu hal sampai ibu dan anaknya menjadi korban. Ia kini bingung harus melakukan apa lagi. Sementara itu, Kay mulai mencurigai Carlos karena Carlos tahu bahwa semua orang di sini mempunyai gangguan kesehatan. Priska pun mengakui bahwa ia mendapatkan undangan wisata ini dari surat farmasi. Paspor mereka juga tersimpan di hotel. Ditambah lagi mereka berangkat dengan dijemput. Kay memutuskan untuk mengawasi Carlos. Sementara Matt dan Priska mendapatkan soal perceraian ibunya. Tentu saja setelah mengetahui itu, Matt pun benci terhadapnya. Ia pergi untuk menyendiri dan mandi. Namun sesaat kemudian mayat mendadak mengambang di sampingnya. Setelah laporan, ternyata itu adalah mayat Jerin. Setelah
mengetahui itu, Patricia pun langsung histeris. Kini terbuktilah ucapan Sayden, di mana misteri jasad mayat pasangan sebelumnya mereka disebabkan oleh pingsan mendadak. Sementara itu, Trent pergi dengan Kara, di mana ia masih menggendong bayinya yang sudah menjadi tulang. Kara pun bertekad memanjat tebing itu untuk keluar. Namun saat hampir sampai di ujung tebing itu, ia mendadak pingsan lalu terjatuh tepat di atas batu. Akhirnya tewas. Sontak hal itu membuat Trent sangat histeris. Penyakit epilepsi Patricia pun juga mendadak kambuh. Namun kali ini nyawanya tak tertolong karena percepatan hormonnya. She was fine. What's happening? No. Kay merasakan ada yang aneh pada penglihatannya. Begitu juga yang lainnya. Kristal pun muncul dengan wajahnya yang sudah tua untuk mencari putrinya yang sudah mati. Ini malah menggelapkan suasana dan situasi pun semakin tegang. Di saat malam, Priska dan Kay memutuskan kembali berdamai dan membatalkan perceraian. Sementara itu, Matt dan Trent mencari sisa-sisa sampah untuk dijadikan napi nantinya. Namun di sini Matt tak sengaja menemukan buku yang dibungkus oleh tas. Setelah membacanya, ternyata isinya adalah semua rahasia mengenai pantai itu dan mengapa pantai itu sebenarnya dilarang untuk dikunjungi. Ternyata tertulis bahwa titik tengah magnet bumi tepat berada di pantai itu. Daya magnet sangat besar melingkar di sana, lalu mempengaruhi bebatuan yang mengelilingi di sana selama jutaan tahun. Sehingga siapapun yang berada di tengah lingkaran magnet itu, maka hormon mereka akan tertarik berkali-kali lebih cepat. Dan jika mereka mencoba melewati pagar magnet, maka mereka akan pingsan. Trent pun mengeklaim bahwa kemungkinan besar efek magnet itu sama halnya efek dari sinyal X-ray, di mana pasien yang akan di X-ray akan diberikan rompi logam untuk mencegah ketidaknormalan hormon. Masalahnya di sana tidak ada logam sama sekali. Saat itu Trent juga menyadari bahwa di sana juga terdapat kamera pengintai. Mereka makin yakin bahwa semua ini sudah direncanakan. Sementara itu, Kay mengalami gangguan penglihatan, sementara Priska mengalami gangguan pendengaran karena penuaan. Kay samar-samar melihat ada seseorang mendekatinya, sementara Priska tidak menyadari itu. Kay pun langsung diserang oleh Carlos dengan pisaunya. Karena dari itu, Priska langsung mencari senjata. Sementara itu, Trent dan Matt menghampiri Kristal, yang kini mulai menua dan menderita kanker tulang. Di sana mereka melihat perubahan tulang Kristal yang cukup signifikan, sehingga akhirnya ia pun tewas. Sementara itu, Priska datang dengan pisau berkaratnya, lalu segera ia menyayat lengan Carlos. Zat karat itu membuat tangan Carlos terinfeksi. Karena pertumbuhan yang cepat, racun karat pun menggerogoti tubuhnya secepat mungkin, sampai akhirnya ia tewas mengenaskan. Matt dan Trent pun datang untuk merawat kedua orang tuanya, karena kondisinya yang semakin tua dan melemah. Kini tersisa hanya 4 orang saja. Mereka bernyanyi dan mengenang masa-masa sebelumnya, dan Matt juga bahagia karena melihat orang tuanya kembali berdamai. Berjam-jam ia lalui dan akhirnya Kay mendadak jatuh. Kay tewas di tempat dengan total umur sekitar 40 tahun. Beberapa saat kemudian ibu mereka pun menyusul untuk mati. Semua terlambat bagi kedua orang tua mereka, namun tidak bagi mereka berdua. Kini Matt dan Trent melewati 1 hari penuh, dan kini ia nampak 30 tahun lebih tua. Ia membuat istana pasir untuk hari-hari terakhir mereka. Namun Trent tiba-tiba teringat dengan teka-teki pemberian iklip, di mana itu adalah kode Morse, yang setelah ia pecahkan, kode itu berbunyi bahwa pamanku tak suka koral. Trent mengeklaim bahwa iklip pasti mengetahui pantai ini. Mereka kedua melihat koral di seberang laut. Matt baru teringat bahwa koral mempunyai kandungan logam yang dimana ia akan melindungi tubuh mereka dari paparan magnet. Dengan cepat mereka menyelam ke sana, namun yang lebih mengejutkan, ia menemukan sebuah terowongan di bawah air. Matt masuk, namun Matt terjebak. Ternyata kegiatan mereka selama ini sudah dipantau oleh Ahmed. Dari kejauhan, ternyata dirinya telah memonitor mereka melewati kamera. Soal itu, Ahmed mengira bahwa mereka telah mati, pingsan, dan tenggelam. Sehingga ia tak mempersalahkan itu, dan Ahmed pun kembali ke markas untuk melaporkan bahwa semua subjek telah mati.
Di sini terungkap bahwa wisata ini adalah kedok bagi tim peneliti yang melakukan uji klinis obat match baru, di mana mereka menggunakan tamu yang memiliki riwayat penyakit sebagai objek uji tanpa disadari. Di sana juga terdapat batu yang sudah terpengaruh magnet sebagai sampel karena pantai itu secara alami mempercepat kehidupan para tamu. Para peneliti telah mampu menjelaskan uji coba obat seumur hidup tanpa harus menunggu lama. Ternyata dalang dari semua ini adalah si pemilik pantai itu. Ia adalah Sydney, pencetus obat abadi ini. Kini tinggal satu langkah lagi, yaitu menerapkannya ke subjek selanjutnya. Sydney kembali mencari korban selanjutnya untuk dijadikan subjek. Di sana juga ada Eclipse yang telah menanti kedatangan tren. Seperti di awal film, Sydney menyambut tamu lalu memberikan minuman yang ternyata diisi obat untuk uji coba. Namun seseorang menyenggol minuman itu dan ternyata mereka adalah Trent dan Matt, yang saat itu telah selamat dan membawa buku catatan yang terdapat catatan para korban yang sebelumnya telah dijadikan subjek. Tepat polisi berada di sana, lalu memfoto buku catatan yang berisi daftar orang hilang itu. Akhirnya kedok pantai itu terbongkar sudah oleh mereka. Mereka memanggil Eclipse dengan bukti kode Morse yang Eclipse berikan. Di sini ia bercerita bahwa Eclipse sebenarnya tidak menyadari kode asal-asalan yang ia tulis itu bisa menyelamatkan mereka. Eclipse hanya iseng-iseng menyalin gambar dari surat Sydney, di mana itu adalah kode kebencian Sydney terhadap sebuah koral, yang ternyata adalah celah dari lingkaran magnet itu. Sin pun memperlihatkan perjuangan Trent dan Matt yang masih terjebak sampai berhasil lolos. Mereka melewati terowongan bawah air yang amat panjang, yang berlapis dengan kandungan logam. Di sela-sela lubang ia manfaatkan untuk bernapas, sampai akhirnya mereka berhasil melewati pembatas magnet itu. Saat ini pertumbuhan hormon mereka kembali normal, namun di usia 50 tahun, Trent dan Matt hampir di usia 60 tahun. Di akhir film pun ditutup dengan evakuasi kerangka korban, dan kelemahan pantai itu juga berhasil diketahui, yaitu bahan logam. Nah, gimana nih menurut kalian dari film tadi? Saya harap kalian terhibur dan suka dengan review video saya. Saya pamit dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa dengan video yang berikutnya.